Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana tips pemula supaya kita bisa belajar elektronik. Maksud saya bisa apalagi kondisi pandemi gini, kondisi corona, ekonomi serba sulit, mencari duit kan sangat susah. Kalau kita mau kursus ya, kalau kita punya dana lebih sih nggak masalah, paling gampang ya kita kursus dari awal sampai profesional. Zaman sekarang zaman canggih tentunya sangatlah bisa, cuma yang jadi soal kan kondisi begini nyari duit barat kata sangat susah. Buat kebutuhan itu aja susah, boro-boro kan buat kursus. Jadi kalau kita misalkan pengen belajar tutorial servis elektronik, mulai dari mana, dasarnya dari apa, sebenarnya sekarang masih banyak. Kita bisa lihat di Google, kita bisa lihat dari YouTube. Cuma kan yang jadi masalah kalau kita nggak punya dasar sama sekali kan, biarpun ada istilahnya tutorial di YouTube ataupun di Google, tetap saja kita merasa kesulitan. Nah, gimanakah langkah-langkahnya? Nah, yang pertama tentunya kita punya semangat yang kuat, yang membara, dan tentunya hobi. Kalau kita udah hobi, wah itu mah susah, pasti kita ada semangatnya. Cuma kalau sekedar iseng ya, tahu sendiri kalau iseng kan setengah-setengah ya pasti nggak ada hasilnya. Ya, yang pertama adalah semangat dan hobi. Terus yang kedua, kita sering-seringlah silaturahmi atau bertanya ke teman kita yang bisa elektronik, yang sudah servis profesional. Nah, di sini kita menimba ilmu lah intinya sebisa-bisa mungkin. Misalkan kita sambil kerja ataupun kita nganggur ya, kita ngomong terus terang aja, Mas saya mau belajar elektronik. Kalaupun nggak digaji nggak apa-apa, yang penting minimal kita dapat ilmunya gitu. Cuma kalau kita masih kerja ya kita nyarilah teman-teman yang bisa elektronik, suruh ngajarin kita secara dasar-dasar pokoknya. Kan banyak teman elektronik dari si A, si B, si C sampai si Z. Nah, setelah kita menimba ilmu, minimal kita tahu dasar ya, kita buka di rumah gitu, nggak usah ditulis pakai ibarat kata teplang. Menerima servis elektronik bisa ke mulut ke mulut. Nah, di sini kita kenapa berani, karena kalau kita nggak berani nggak bakalan bisa, tapi tentunya kan ada resikonya. Nah, kalau kita buka punya orang pasti ya, ntar kalau jadi ya, ntar kalau tambah rusak bagaimana gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita beli sendiri rongsokan bisa juga, cuma yang jadi masalah rongsokan kan tentunya juga banyak membutuhkan biaya. Makanya solusi yang paling praktis dan singkat sederhana ya, kita tetap terima itu servisan. Nah, sementara kita dilempar ke tukang yang mahir tersebut. Nah, otomatis karena kita udah silaturahmi, udah sering bertanya, pasti mereka juga tahu. Itu dulu yang saya lakukan juga begitu. Kita nyervis, terus kita buka, begitu kita kepentok, kita tanyakan ke ahlinya yang profesional lah. Di situ kita ngomong aja terus terang, Mas ini berapa, yang penting intinya jadi saya masih bisa kebagian buat beli rokok lah. Saya rasa 100% tukang servis tersebut kalau udah diketuk hatinya, dia pasti akan memberikan tarif yang ibaratnya si tukang servis yang profesional tersebut masih kebagian, dan Anda yang lagi belajar tetap masih ada kebagian. Pasti itu, karena saya dulu juga begitu, dan sekarang saya alhamdulillah bisa dikit-dikit. Dan kadang ada orang yang pengen belajar pun begitu, masih saya kasih barat kata dispensasi atau coatingan gitu. Nggak mungkin kalau tukang servis yang profesional nggak ngasih coatingan, asal kita bisa ibarat kata mengambil hatinya, ngobrol lah. Disitulah kita sambil belajar. Misalkan TV mati, nah kita pentok, dikasih ke tukang yang profesional, ditarik sekian, kita masih kebagian. Nah, buat rokok, buat ibaratnya buat makan lah dikit-dikit. Nah, di situ kita sambil, oh yang dirusak ininya ya Mas, terus gitu, terus lama-lama dengan sendirinya kita sambil belajar karena ada gurunya. Terus kita belajar langsung di lapangan, lihat di YouTube, lihat di Google, sering tanya-tanya. Lambat laun kita juga bisa dengan sendirinya
saya yakin bisa, nggak bakalan nggak bisa, tentunya dibutuhkan kesabaran. Nah, kalau dulu saya, waktu zaman dulu emang belum ada internet, belum ada apa-apa, kita ngikut guru. Guru itu dulu susah banget mengajarkan ilmu elektronik, nggak seperti zaman sekarang. Kalaupun guru nggak mau, buka tutorial di YouTube, di Google pasti ada. Kalau zaman saya dulu nggak ada, bener-bener saya itu dulu belajarnya berapa tahun, tapi itulah masa lalu. Sekarang belajar yang praktis nggak perlu saya ceritakan, karena kalau belajar gitu, apalagi kondisi gini, apalagi yang sudah keluarga, pasti kan kalau belajar tidak digaji ya maaf anak mau makan apa. Makanya solusinya ya begitu, paling tepatnya, paling singkatnya, kalau kita masih kerja ingin hobi elektronik, yaitu tadi kita servis belum bisa dilempar ke ahlinya, di situ sambil kita belajar. Nah, itu kalau kita dilakukan terus menerus, lambat laun saya yakin dengan keuletan kegigihan kita, dengan semangat kita yang membara, pasti kita akan bisa menaklukkan ilmu elektronik. Pada dasarnya ilmu elektronik itu emang susah, kita butuh waktu beberapa tahun, tapi yang tersusah itu bukan elektroniknya, tapi semangat kita, kesabaran kita, ketelatenan kita. Kita pasti bisa kalau kita mau belajar, karena semua itu tentunya ada ilmunya. Demikian tadi guys, ulasan singkat bagi yang pengen belajar ilmu elektronik dasar dari pemula nyampe mahir, itu yaitu yang dibutuhkan ketelatenan, keuletan, kesabaran, kegigihan, dan juga tanya ahlinya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Terus yang terpenting sama-sama kebagian. Kalau kita misalkan pengen belajar, nggak mau kursus, nggak mau mengeluarkan uang, nggak mau sama-sama kebagian, ya susah. Sang profesional pun juga males. Cuma kalau kita bawa TV, Mas tolong dibantu ya, saya ini lagi belajar. Intinya Mas kebagian, saya juga kebagian. Saya yakin saya acungin jempol dua, kalau nggak mungkin pasti dibantu. Nah, itu caranya begitu. Terus dari TV 1 misalkan kerusakan mati, TV kedua gambar nggak ada, TV ketiga suara nggak ada, terus TV ketiga warna, sambil diapalin, sambil browsing, sambil lihat tutorial YouTube, lambat laun pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Oke guys, semangat ya. Dari saya Yusuf Elektronik, salam servis elektronik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami senantiasa berkembang. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.